Perkenalkan, nama saya Devi Nurhanifah. Kalian bisa panggil saya Kak Devi atau Devi juga nggak apa-apa. Di sini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Namun sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita bisa melihat dulu di depan layar kalian. Ini ada dua gambar. Yang pertama yaitu gurun pasir. Ini yang kedua, ini adalah suatu tempat yang lagi turun salju. Menurut kalian apa bedanya? Suhunya, betul ya? Suhunya yang satu panas, yang satu dingin. Oleh karena itu kita sudah tahu pengertian suhu itu apa, yaitu suatu ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau suatu sistem. Kita dapat melihat di sini ada dua gambar. Yang pertama itu kopi panas, yang satunya adalah es krim atau ada es boba juga. Nah, secara fisika, kedua benda ini itu dapat digambarkan melalui suatu energi kinetik rata-rata. Di mana suatu energi kinetik itu digambarkan melalui gerakan-gerakan molekul yang ada pada benda tersebut. Misal, untuk benda yang panas dengan suhu yang tinggi, gerakan molekulnya itu sangat tinggi, sangat cepat, bergerak dengan cepat. Oleh karena itu energi kinetiknya tinggi. Begitu juga untuk yang es krim atau es boba. Ini di sini dia sangat dingin kan suhunya, yaitu suhu rendah, maka gerakan molekulnya sangat lambat, mengakibatkan energi kinetiknya rendah. Bagaimana kita mengecek suhu tersebut? Kan sekarang ini kita kemana-mana harus cek suhu ya, masuk mall harus cek suhu dan lain-lain harus cek suhu. Gimana sih? Dengan menggunakan termometer. Tuh. Ada banyak jenisnya. Di sini saya hanya mencantumkan 3 jenis. Yang pertama yaitu ada termometer air raksa. Termometer selanjutnya bedanya apa sih? Ya, bedanya adalah suhunya, yang satu panas, yang satu dapat 4 skala termometer. Dengan perbedaan ini kita mengetahui bahwa suhu itu adalah suatu ukuran dan derajat panas di suatu benda atau suatu sistem. Di sini terlihat biasanya secara fisika panas atau dingin ini ditandai dengan energi dan titik beku, di mana untuk energi kinetik ini biasanya melambangkan suatu gerakan molekul yang ada pada suatu benda tersebut. Antara titik batas ini ada kopi panas. Kopi panas kan berarti suhunya memiliki selisih. Suhu tinggi itu melambangkan gerakan molekul sebagai berikut. Di air panas tersebut yang Celsius, cepat atau tremor. Oleh karena itu menyebabkan perbandingannya 5 banding 4 dan 9. Sebaliknya untuk skala es krim kita dapat yang dia juga memiliki suhu skala dari gerakan molekulnya sangat tinggi, menggambarkan suatu volume cair yang dibagi dengan titik didih, di mana volume tersebut berbanding lurus dengan kenaikan sama dengan ini yang ditanya, misalkan suhunya naik, kurang titik beku dibagi titik. Kemudian pemuaian gas, di sini pemuaian gas terjadi gampangnya kita bisa lihat contoh yang berhubungan dengan tekanan, dan di sini ada termometer Celsius dan Fahrenheit, di mana yang Celsius diketahui 85 derajat. Berapa sih yang berhubungan antara volume dan tekanan? Kita bisa menggunakan persamaan tadi dengan memasukkan beberapa angka. Kemudian hukum Charles tadi kan kita tahu nih antara volume dan kan yang ditanya adalah ketiganya, yaitu persamaan gas ideal dan nilai X untuk yang di Fahrenheit dikurangin dengan titik penerapan pemuaian zat. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu pada rel kereta api dibuat adanya celah karena sehingga menghasilkan pemuaian pasti akan ketika ada dengan panas, dengan matahari panas, rel kereta itu akan memuai. Begitu juga untuk kaca-kaca. Kenapa dibuat celah? Karena kaca itu akan memuai. Kalau misalkan dibuat pas gitu. Halo ya semuanya, perkenalkan nama saya Devi Nurhanifah, kalian bisa panggil saya juga dibuat. Di sini kita akan mempelajari mengenai suhu, karena ketika malam hari sebelum itu kita akan mengamati 2 gambar ke depan. Di sini terdapat gambar gurun. Terima kasih pasir dan perhatiannya. Suatu tempat yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa sih?